Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan. An Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah, sahabat Nabi. Abu Hurairah. Qala, beliau berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah dan didengar oleh Abu Hurairah. Beliau mengatakan, La tahasadu. Beliau berkata, audiensnya para sahabat waktu itu. La tahasadu, janganlah kalian saling hasud, saling hasad. Apa itu hasad? Atau kalau kita hasud, hasad itu iri, dengki, tidak senang dengan anugerah yang didapat orang lain. Apapun alasannya, apakah itu karena dia merasa berhak, atau karena dia pernah menyakiti kita, atau apapun. Rasulullah mengatakan, wala tahasadu, janganlah kalian saling hasud, hasad, dengki, iri, tidak senang dengan anugerah orang lain. Karena kalau kita tidak senang dengan anugerah atau kenikmatan yang diterima orang lain, berarti kita tidak senang dengan takdir Allah. Ya, kan? Orang mendapatkan anugerah, mendapatkan musibah, mendapatkan apapun yang menimpa dia, itu kan sebenarnya merupakan bagian dari takdir, Pak. Kita senang atau tidak. Makanya rukun iman kan uh, watu minabil qadari khairihi wa syarrihi, iman kepada takdir Allah, baik takdir yang kita senangi maupun takdir yang kita tidak senangi. Gitu. Jadi kalau seseorang itu hasud atau hasad dalam bahasa Arab, iri, dengki, nggak senang, orang lain senang, berarti dia seperti seakan-akan dia tidak senang dengan takdir yang telah ditetapkan Allah kepada dia. Makanya Rasulullah di hadis yang lain pernah mengatakan, Iyyakum wal hasada. Hati-hati dengan sifat atau sikap hasud, hasad. Kenapa? Fa innal hasada yakulul hasanat, kata Rasul. Karena sikap hasud itu bisa memakan kebaikan-kebaikan. Kalau kita sudah hasud pada orang lain, udah nggak ada kebaikan-kebaikan. Bahkan kita mungkin menyebarkan hal-hal yang jelek. Kama takulun narul hatoba, sebagaimana api bisa melalap atau melahap kayu bakar. Ya, mungkin yang dinyalakan ujungnya aja, tapi lama-lama merambat akhirnya habis. Makanya Rasulullah mengatakan, iya kum, hati-hati oleh kalian ini al hasad hasud. La tahasadu wa la tanajashu. Dan janganlah kalian saling tipu-tipu, mendustai, mendustakan. Wala tabaghadu. Dan jangan pula kalian saling membenci. Ini ajaran Rasulullah, Pak. Tidak mudah memang. Tapi kalau kita dibenci orang, kita biasanya terdorong untuk membenci dia juga. Tapi kata Rasulullah, wala tabaghadu. Tabaghadu. Tabaghadu itu kalau dalam bahasa Arab mengikuti wazan atau pola tafa'ala. Ya, yang mengindikasikan makna saling. Oh, jadi artinya apa? Artinya orang boleh membenci kita, tapi sebaiknya ini kita jangan balik ikut membenci dia, sebaiknya. Nah, ini amanat Rasulullah. Sekali lagi dalam kehidupan sehari-hari tentu ini tidak mudah. Tapi demikianlah yang diajarkan Rasulullah SAW. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi, ungkur-ungkuran, pelengas-pelengosan gitulah. Wala tadabaru. Jadi kalau ketemu itu nggak senang, kalau perlu jangan kumpul. Ya, karena ya situasi seperti itu menciptakan tidak adanya kedamaian. Kita kadang kalau punya tetangga, misalnya benci kita, terus kita ikut benci, kan akhirnya begitu Pak. Ketemu di tempat pertemuan RT, kalau ada dia kita nggak datang. Kalau ada kita dia nggak datang. Kenapa? Ya karena tabaghadu itu saling
membenci, dan juga tadabaru, saling ungkur-ungkuran. Itu. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah kalian menjual atas jualan orang lain. Maksudnya kalau sudah terjadi transaksi antara orang dan orang, kita jangan masuk dulu. Biarkan transaksinya selesai. Kalau sudah nggak jadi, baru kita masuk. Boleh nggak Pak ini dipahami sebagai misalnya ada toko. Misalnya toko sembako, tetangga ini. Kemudian tahun kemudian tetangga satunya bikin toko yang sama. Ya kan? Toko yang sama. Ya. Yang dijual sama, isinya sama, mereknya sama. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Ya tadi bisa menimbulkan ketidakharmonian di dalam masyarakat. Ya. Terus gimana kalau memang saya perlu jualan barang yang sama? Satu, cari tempat yang lain, nggak bisa. Ya berarti kedua, mohon izin atau gimana pendapatnya lah. Ya. Tapi tetap nggak oleh ya, cari cara yang paling baik. Karena sekali lagi rezeki itu ya bukan kita yang ngatur. Kalau memang Allah sudah ngasih jalan, apapun bisa kita dapatkan. Karena kata sabda Rasulullah tadi, wala yabi' ba'dukum ala ba'i ba'din. Jangan seseorang menjual ala ba'i ba'din atas jualan orang lain. Nah, di dalam hadis yang lain juga dikaitkan dengan jangan engkau pinangan orang lain. Maksudnya kalau seseorang sedang meminang mendekati si A untuk dijadikan istri, tunggu dulu, jangan masuk sebelum mereka memutuskan nggak jadi atau putus gitu. Kenapa ya? Karena memang ajaran kita ini, agama kita ini mengutamakan atau mendahulukan harmoni, gitu, kedamaian. Nah, makanya Rasulullah mengatakan wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala ba'i ba'din. Kenapa demikian? Ya karena tadi wakunu ibadallahi ikhwanan. Ini yang saya maksudkan. Hadis ini merupakan juknis atau petunjuk teknis pelaksanaan dari ayat innamal mu'minuna ikhwatun. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Hadisnya bunyinya wakunu, dan jadilah kalian ini ibadallah, hamba-hamba Allah, abdi-abdi Allah, ikhwanan yang bersaudara. Kalau kita menganggap orang lain sebagai orang lain, kita nggak peduli, Pak. Tetapi kalau kita menganggap orang lain sebagai saudara, kita selalu mengembangkan sikap tenggang rasa. Kapan hari ada diskusi, kenapa ya orang itu kalau di jalan itu eh, relatif terdorong atau cenderung untuk ugal-ugalan, misalnya cepet-cepetan sampai salip-salipan gitu ya kan. Sementara kalau di rumah tetangga kadang kita terdorong untuk ya mempersilahkan orang lain, mendahulukan orang lain. Kenapa kita di jalan kita apa namanya kadang balap-balapan, cepet-cepetan, kadang kalau nyenggol marah. Gitu. Kalau kita senggol-senggolan sama tetangga nggak marah Pak ya, atau sama saudara, kita ada perasaan memaafkan dan memaklumi, weh konco dhewe ra apa-apa. Tapi kalau di jalan kan nggak kenal. Nah, kenapa yang seperti itu bisa muncul ya? Karena tidak ada perasaan sesaudara atau bersaudara, nggak ada. Makanya Rasulullah mengembangkan hubungan persaudaraan sesama orang beriman. Wa kunu ibadallah ikhwanan. Jadilah kalian ini hamba-hamba Allah, abdi-abdi dalam Allah yang bersaudara. Kalau kita merasa dia saudara kita pasti akan terdorong untuk mengembangkan sikap tenggang rasa atau tepos liro atau nek kono loro aku yo loro, nek kono seneng aku yo melu seneng. Tapi kalau nggak kenal ya kono nafsi-nafsi gitu. Makanya yang dikembangkan ini namal mu'minuna ikhwatun. Nah, ditegaskan lagi sama beliau Rasulullah. Al muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu ya saudaranya muslim.
Karena itu la yadhlimuhu, janganlah seseorang itu mendolimi saudaranya. Mendolimi, Pak. Mendolimi itu maknanya macam-macam, sesuatu yang nggak pas lah, itu mendolimi. Nah, wala yahduluhu, dan janganlah seseorang merendahkan saudaranya. Merendahkan itu bisa dengan kata-kata, sikap, tindakan, perbuatan, macam-macam. Ya, dulu. Wala yakdzibuhu, dan janganlah seseorang itu membohonginya, menipunya, gitu Pak. Wala yahkiruhu, dan juga jangan seseorang itu menghinanya, menghina. Jadi tadi apa? Jangan mendolimi, jangan merendahkan dalam bentuk apapun, jangan membohongi, jangan menghina. Empat ini. Empat. Kenapa? Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, kata Rasulullah. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marat. Beliau menunjuk ke dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Jadi takwa itu bukan di baju, baju takwa. Takwa itu bukan di peci, Pak. Peci kita. Takwa itu bukan di sarung, simbol-simbol keagamaan. Saya tidak mengatakan itu jelek, enggak, itu bagus karena itu identitas kita. Biasanya kalau orang pakai baju takwa gini kita terdorong untuk bersikap baik. Tapi kata Rasulullah, at-taqwa itu hahuna, dalam hati. Biar orang nggak pakai peci atau biar orang nggak pakai sarung, tapi kalau perilakunya seperti yang disebut Rasulullah, itu perilaku yang Islami. Biar dia pekerjaannya di mata orang hina atau rendah, tapi dia menghormati orang lain, menghargai, suka menolong, tidak pernah menyakiti, ya dia adalah orang yang melaksanakan syariat Rasulullah ini. Kata Rasulullah, bihasbi mri'im minasyarri ayyah kiro akhahul muslim. Sudah cukup dianggap sebagai orang jelek, sudah cukup dianggap sebagai orang buruk kalau ada orang yang menghina saudaranya. Jadi kalau ada orang menghina atau merendahkan orang lain itu sudah cukup dianggap sebagai orang jelek ini. Orang nggak baik. Gitu. Nggak perlu sampai misalnya membunuh, melecehkan, mendustai atau melukai. Enggak. Bahkan melontarkan hal yang kata-kata yang menghina temannya atau merendahkan orang sudah cukup dianggap sebagai dia bukan orang yang baik. Bihasbi mri'in minasyarri ayyahqiru akhahu muslim. Udah cukup dianggap sebagai orang yang jelek, orang yang buruk kalau ada orang menghina atau merendahkan sesamanya. Gitu. Kenapa? Kullul muslim alal muslim haramun. Setiap muslim terhadap muslim yang lain itu adalah haram. Apanya yang haram? Damuhu, darahnya, wa maluhu, dan hartanya, wa irdu, dan kehormatannya. Jadi kalau ada orang Islam, teman kita, saudara kita, maka darah dia haram, nggak boleh kita utak-atik. Harta dia haram, harta apapun nggak boleh kita utak-atik atau kita coba rebut atau kita salahi, apa tanah, apa rumah, apa mobil, apa anak, apa istri, nggak boleh. Dan juga wa'irdu, dan juga kehormatan dia haram. Makanya kita mesti sangat hati-hati, ekstra hati-hati terutama di zaman sekarang ini. Di mana media komunikasi bukan hanya pertemuan langsung seperti ini. Ada grup WA, grup Telegram. Kadang-kadang kita tidak sadar menulis atau memposting sesuatu yang kira-kira dapat merendahkan atau membuat orang lain menjadi tersinggung. Jadi memang ini bukan pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang ringan, tetapi Rasulullah SAW memberikan panduan atau petunjuk teknis buat kita sekalian. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim.